Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Bersama. Hari ini kita masih membahas bab 1, interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk kerjasama di bidang sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Foto yang ada di gambar ini adalah foto kerjasama antar negara-negara ASEAN. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dan perkembangannya, interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan dan kegiatan setiap negara anggotanya. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif melakukan kerjasama antar negara. Seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggotanya, maka interaksi kerjasama antar negara ASEAN semakin berkembang. Bentuk kerjasama ASEAN ada di antara negara-negara anggota ASEAN yang dilakukan dalam berbagai bidang. Bentuk kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama itu bidang sosial dan budaya. Jadi setiap negara-negara anggota ASEAN diminta berperan aktif, ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. 2 yaitu bidang politik dan keamanan. Kerjasama ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antara negara-negara di ASEAN. Yang ketiga yaitu bidang pendidikan. Bidang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Yang keempat yaitu bidang ekonomi. Berbagai bentuk kerjasama ini diwujudkan untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan antar negara-negara anggota ASEAN. Jadi kita membuat catatan ya. Kerjasama antar negara anggota ASEAN itu sangat diperlukan untuk menciptakan perdamaian dan ketenangan di antara negara-negara anggotanya. Selain itu, dengan adanya kerjasama tersebut akan tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Hal-hal yang menjadi keinginan dan kebutuhan negara anggota akan mudah terwujud melalui kerjasama yang terjalin. Demikian juga jika terjadi permasalahan akibat dari keinginan masing-masing negara, maka kerjasama yang berlangsung akan segera dapat diatasi. Kerjasama juga dapat meminimalisasikan masalah yang timbul dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui berbagai kerjasama yang ada di antara negara anggota ASEAN. Juga kita perlu berlatih menjadi warga negara yang baik dalam mewujudkan kerjasama tersebut. Yuk kita refleksi. Setelah mempelajari materi mengenai bentuk-bentuk kerjasama sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya, coba tuliskan jawaban dari pertanyaan berikut ya. Pada buku catatanmu yang pertama, pengetahuan tentang apa saja yang telah diperoleh dari pembelajaran tersebut. Yang kedua, sikap apakah yang harus dikembangkan untuk menciptakan interaksi sosial yang baik di masyarakat. Lalu hal apakah yang menurut kalian sulit dipahami dalam mempelajari materi ini?